Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Serba Aneh dari Sunartana. Ini saya akan menyampaikan sesuatu hal yang mungkin yang belum tahu adalah sesuatu yang aneh. Nah, ini saya menyampaikan tentang jenis-jenis atau macam-macam bentuk makam penguburan. Nah, kita tahu bahwa kalau yang Muslim ya, ini ada dalil kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang hidup itu akan mengalami mati, siapapun orangnya, entah itu presiden, entah itu pejabat, entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, entah itu orang yang sedang-sedengan saja, nah entah itu orang juga orang gila. Nah, itu tetap kullu nafsin dha'iqatul maut, karena orang gila juga hidup ya. Jadi setiap makhluk yang hidup akan mengalami mati. Nah, tentunya dalam kehidupan manusia, dalam prosesi kematian itu, setelah kematian ada sistem pemakaman. Nah, untuk ini saya tampilkan bermacam-macam jenis tentang bentuk pemakaman yang ada di wilayah daerah tertentu ya, tidak perlu saya sebutkan. Dan tujuan dari video ini bukan untuk mendiskreditkan atau untuk karena memang Indonesia ini masyarakatnya adalah sangat majemuk, sangat heterogen, bermacam-macam kebudayaan dan bermacam-macam tradisi. Nah, ini di sini, jadi kalau sebagai orang Muslim, nah ini menurut Anda bagaimana, mana yang pas untuk proses bentuk-bentuk makam? Nah, tentunya ini sangat menarik ya, karena di daerah satu dengan daerah yang lain itu proses pemakaman itu beda-beda. Ada yang itu kalau makam sistem memakamkan yang sudah meninggal itu hanya ditaruh di atas gunung, di gua-gua gitu, ada juga yang seperti itu. Terus ada yang sistem, kalau di Bali itu ya sistem ngaben ya, tempat yang dibakar kayak gitu, dan harum wangi. Itu ada yang dibiarkan saja di tempat tertentu. Nah, seperti itu. Memang inilah budaya Indonesia. Jadi Indonesia ini sangat majemuk sekali, bermacam-macam tradisi, bermacam-macam karakter, namun semua tetap saling toleransi, saling menghormati. Nah, namun saya yakin bagi yang beragama Islam mempunyai garis-garis tertentu, karena memang ada pedoman-pedoman tertentu untuk dalam proses pemakaman. Nah, silahkan nanti kalian nilai sendiri. Jadi tapi tidak perlu diperselisihkan, tidak perlu diperdebatkan, karena ini memang kita harus menjalin kerukunan untuk agar hidup itu selalu damai. Nah, tentunya yang punya kepercayaan yang silahkan, bagaimana Anda bisa menilai sendiri. Nah, untuk di akhir video nanti saya tampilkan sebuah video yang sepertinya memang seperti itulah ya. Jadi silahkan kalian memaknai sendiri bagaimana proses-proses pemakaman di Indonesia. Ini ada yang sangat sederhana sekali, ini hanya batu-batu seperti ini ditata-tata kan, yang sangat sederhana sekali. Nah, kadangkala bentuk makam itu juga mempengaruhi, ada yang ingin menyimpulkan sosial di masyarakatnya. Jadi kadangkala ingin menampilkan bahwa oh ini saya punya sosial yang sangat tinggi di masyarakat, mungkin punya kekayaan atau pejabat atau apapun juga, dia akan mesti membuat suatu tanda dalam pemakaman itu, tidak istilahnya tidak asal-asalan. Nah, seperti itu. Namun seperti apa yang sesungguhnya makam itu, silahkan kalian bisa pelajari sendiri. Bagi yang beragama Islam silahkan dicek di hadis-hadisnya bagaimana. Kan kalau orang Islam itu pedomannya kan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi silahkan bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, sekalian silahkan untuk mengkajinya, karena memang pedomannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bagaimana sih sebenarnya memakamkan jasad yang sudah meninggal dunia itu. Oke, silahkan kalian bisa menilai sendiri, monggo. Tidak
perlu diperdebatkan, tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting semua harus damai. Oke, ini adalah video terakhir. Silahkan. Oh ya, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, dan share. Oke, terima kasih.